Hai guys, balik lagi sama Enku di sini. Versi botak bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas urutan cerita One Punch Man. Setelah Asel yang mencoba kabur dan dikejar-kejar oleh para pasukannya sendiri yang telah dikendalikan oleh baju tempur Neo. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 153 bagian kedua yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 153 bagian kedua ini, Darkseid akhirnya kembali bersemangat dan dia pun terjun ke medan pertempuran. Di sisi lain, Fubuki dan Saiko saling bekerja sama dalam menghadapi para pahlawan Neo. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Asel yang semakin lama posisinya semakin tersudut, hingga akhirnya para pasukan Neo itu berhasil mengepung dan menyerangnya dari berbagai arah. Namun secara tak terduga, Tangto Master muncul dan menahan semua serangan itu. Dia berterima kasih kepada leader Neo Hero tersebut, karena berkat mereka, para pahlawan pro berhasil mengevakuasi warga ke tempat perlindungan dengan lebih cepat. Dan hanya Asel saja yang tersisa di sekitar area sini. Tangto Master akan menahan para pasukan ini, sementara Asel bisa kabur setelahnya. Sambil mencoba berdiri, Asel kembali meminta maaf, tapi Tangto Master kembali menyuruhnya untuk pergi. Menurutnya tidak perlu malu juga, karena kehilangan keinginan untuk bertarung. Selain itu, dia sendiri juga sudah sering menangis, lebih dari yang bisa dia hitung pula. Sambil menyemangati leader Neo tersebut, Tangto Master meminta, selama mereka masih hidup, maka pertarungan akan terus berlanjut. Dia meminta Asel untuk tidak perlu khawatir dan lebih baik kabur saja, karena di waktu yang akan datang, dia bisa kembali lagi. Akhirnya Asel pun pergi menjauhi medan pertempuran. Sambil berlari menggunakan sepatu roda berkecepatan tinggi, dia berjanji tidak akan kabur ke tempat perlindungan begitu saja. Pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan, setidaknya untuk menyampaikan informasi. Setelah mengambil keputusan, Asel pun memilih untuk pergi ke markas asosiasi pahlawan. Scene berpindah ke Super Alloy Darkseid. Sambil terdiam, dia merasa jika sepertinya asosiasi pahlawan sedang mengalami masa yang sulit dan Neo Hero telah meninggalkan mereka. Selain itu, para pasukan Neo yang sudah dia latih malah menghinanya sebagai seorang pecundang dan penakut. Sebelumnya, dia juga teringat dengan Mr. McCoy yang bertanya, jika tidak ada yang membantu mereka, lalu siapa orang yang tepat? Darkseid sendiri juga ingin tahu, apakah masih ada pahlawan yang tersisa. Beberapa waktu sebelumnya, Erimin dan Destro memberitahunya kalau itu semua sudah termasuk dalam kontrak mereka, bahwa Darkseid tidak perlu untuk terjun ke medan pertempuran. Tapi meski begitu, mereka menyarankan agar dia memakai baju tempur Neo sebagai perlengkapan. Anehnya, seusai memakai pakaian tempur tersebut, baju tempur Neo malah hancur dengan sendirinya. Sebenarnya dalam keadaan darurat, fungsi baju tempur itu akan melindungi Darkseid. Ketika dia menggunakan baju tersebut, bagian belakang lehernya terasa geli dan otot-ototnya tanpa sadar malah mengeras, lalu menghancurkannya. Itu mungkin merupakan suatu ciri khas, tapi itu adalah rangsangan yang tidak sehat, seakan naluri dari ototnya telah menolak. Darkseid penasaran, apakah orang-orang yang memakai baju tempur Neo ini akan baik-baik saja, karena selama ini otot-ototnya tidak pernah berbohong. Dia pun memilih untuk membiarkan ketegangan ototnya mengambil alih dan berjalan-jalan keluar sebentar. Akhirnya Darkseid pun keluar dari markas Neo dan berjalan menuju medan pertempuran. Dia tidak mengira jika kerusakan yang tercipta bisa begitu parahnya. Jantungnya berdetak semakin kencang, seakan ketakutan semakin melahapnya. Tapi satu hal yang aneh, tubuhnya seakan bergerak sendiri dan terus maju melihat kondisi yang terjadi. Tidak lama kemudian dari arah depan terlihat suatu ledakan dari pertarungan seseorang. Ternyata itu adalah pahlawan pro kelas C bernama Protein Shaker yang bertarung melawan para robot invasi sendirian. Melihat pahlawan itu yang semakin tersudut dengan kondisi ketakutan, Darkseid pun mencoba untuk sedikit membantunya dan menghancurkan salah satu robot yang mau menyerang. Melihat ada gangguan, para robot yang lain mencoba menembakkan serangan laser mereka. Tapi dengan otot-ototnya itu, Darkseid berhasil menangkis itu semua dengan mudah. Bahkan pukulan yang robot-robot itu lancarkan tidak berdampak apa-apa pada tubuh mantan pahlawan kelas S tersebut. Lalu Darkseid pun menghancurkan mereka semua dengan sekali pukul.
Dengan rasa takut yang masih tinggi, Darkseid berkomentar jika pahlawan kelas C itu mengalami luka serius. Dia menyarankannya untuk segera mengobati diri dan pergi dari sini. Namun Protein Shaker mengaku jika dia masih baik-baik saja, karena saat ini pahlawan berotot tersebut sudah mau datang membantunya. Dia bercerita kalau sebenarnya terinspirasi dari Darkseid dan bergabung dalam pahlawan pro. Dia juga mendengar kabar kalau Darkseid telah kehilangan motivasi, tapi sepertinya sekarang kondisinya sudah berbeda. Namun sambil murung, Darkseid meminta maaf karena kedatangannya ke sini bukan untuk kembali bertarung. Dia mengaku kalau sudah pensiun. Darkseid merasa jika dirinya telah lari dan tidak pantas kalau disebut sebagai pahlawan. Protein Shaker yang mendengar semua itu jadi bingung. Apalagi pahlawan berotot tersebut juga sudah menjadi hero untuk waktu yang lama. Dia pun bertanya, apakah Darkseid tidak pernah istirahat? Apakah pahlawan itu melupakan dasar-dasar yang dulu pernah dia ajarkan sendiri? Karena istirahat bukan hanya untuk latihan otot, melainkan untuk segalanya. Mengistirahatkan tubuh dan pikiran adalah bagian penting dari pekerjaan kepahlawanan. Kemudian sebagai trainer, dia juga tidak akan membiarkan pahlawan berotot coklat itu berkata bahwa akan lari. Dari sudut pandang pahlawan kelas C tersebut, harusnya Darkseid sudah waktunya untuk bangun, karena mereka semua membutuhkan pahlawan kuat seperti dirinya. Darkseid yang mendengar semua nasihat itu hanya diam. Tidak lama kemudian, perlahan tubuh Darkseid mulai kembali bercahaya. Menurut pahlawan Protein Shaker, sepertinya istirahat yang diperlukan pahlawan itu sudah cukup. Karena saat ini Darkseid kembali terlihat hebat. Melihat tubuhnya yang semakin berkilau, membuat Darkseid seperti berkaca-kaca. Namun tidak lama setelah itu, para pasukan Neo dalam jumlah besar muncul dan bersiap untuk menyerang. Darkseid yang melihat mereka semua menyadari jika para pasukan tersebut adalah murid-muridnya. Dia pun memilih akan menghentikan mereka semua. Darkseid juga berterima kasih kepada mereka semua, karena dengan ini dia bisa beristirahat dengan maksimal. Melihat pasukan Neo yang dikendalikan oleh baju tempur tersebut, Darkseid berpikir kalau kekuatan baju itu telah melebihi batas normal. Dia sempat bingung bagaimana cara untuk menghentikannya. Namun sambil mengepalkan kedua tangannya dan menunjukkan otot-ototnya yang berkilauan tersebut, dia yakin dengan kekuatannya akan mampu menghentikan itu semua. Dengan tubuhnya yang semakin berkilau, Darkseid akan mengambil alih medan pertempuran di titik ini. Dan sekarang adalah gilirannya untuk membiarkan mereka semua istirahat. Akhirnya Darkseid pun benar-benar terjun ke medan pertempuran. Scene kembali berpindah. Diperlihatkan Fubuki yang mengeluarkan barrier psikisnya dan melindungi pasukannya dari tembakan meriam yang dilancarkan robot-robot invasi. Tembakan seperti itu memang dapat ditangkis. Namun kekuatan satu pukulan langsung akan dapat menembus penghalang yang Adi Tatsumaki itu keluarkan. Fubuki yang menyadari jika kekuatan para robot ini lebih ke tipe fisik berpikir. Menurutnya menghancurkan salah satu robot akan menjadi tantangan besar bagi para pahlawan pro. Meski begitu menurutnya rekannya Psychos akan dapat mengatasi hal itu sendirian. Sambil maju, Psychos meminta temannya itu untuk berjanji kalau setelah berhasil melenyapkan para musuh, Fubuki akan pergi meninggalkannya. Bahkan jika nanti dia ditangkap oleh agensi pemerintahan atau organisasi pahlawan di masa depan, Psychos meminta agar temannya itu tidak kembali datang untuk menolongnya. Fubuki pun setuju. Melihat para pasukan yang akan mereka lawan, Psychos memberitahu kalau ada salah satu individu dari mereka yang memiliki kekuatan di atas rata-rata. Ternyata itu adalah Shiryu guys. Tubuhnya seperti mengeluarkan banyak asap dan diselimuti kelihatan listrik, seakan bersiap untuk menyerang. Psychos dan Fubuki sendiri segera mengeluarkan barrier psikisnya. Ketika mencoba mengambil kuda-kuda bertahan, Psychos terkejut akan sesuatu. Dia meminta Fubuki untuk menyuruh pasukannya pergi dari sini sekarang juga. Benar saja, dengan kecepatan kilat, Shiryu maju dan mendaratkan pukulannya ke arah Psychos dengan sangat keras. Sampai membuat barrier yang wanita itu keluarkan mengalami kerusakan dan kemudian hancur. Akan tetapi secara tak terduga, Mumen Rider malah muncul dan menahan serangan itu menggunakan Justice Crush-nya. Aksi tersebut membuat Psychos tidak terluka, meskipun barriernya berhasil dihancurkan. Mumen Rider memberitahu jika para pahlawan Neo yang memakai baju tempur telah mengamuk satu persatu. Tapi anehnya baju tempur yang dia pakai seperti tidak menunjukkan keanehan tersebut. Dia pun meminta mereka untuk menangani para robot invasi yang menyerang, sedangkan dia sendiri akan menahan leader Neo itu sendirian. Tidak disangka, Mumen Rider akan menantang Shiryu bertarung 1 lawan 1 guys. Apakah pahlawan itu akan mampu bertahan? Lalu apa yang terjadi dengan baju tempur yang Mumen Rider pakai? Kenapa bisa baju tempur tersebut tidak mengambil alih tubuh pahlawan itu? Seperti halnya para pahlawan Neo yang lain.
Sayangnya scene cerita Manga One chapter 153 bagian kedua telah berakhir. Nah, itu tadi review cerita Manga One chapter 153 bagian kedua yang intinya memperlihatkan Mumen Rider yang muncul di medan pertempuran dan berhasil menahan serangan keras yang Shiryu lancarkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review Manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi Manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.